Halo everyone, balik lagi sama aku, Dr. El. Nah, kalian semua pada kepo nggak sih? Kenapa gigi kamu yang keras kayak gitu kok bisa bolong? Kamu tahu nggak, gigi kamu yang keras, yang bisa buka cangkang kepiting itu bisa empuk loh kayak roti. Nah, yang kayak gini nih, yang bikin kita dokter gigi stres waktu melakukan pencabutan gigi kamu. Gimana nggak stres? Karena ketika kita melakukan pencabutan pada gigi yang rapuh, yang lembutnya kayak roti itu, ketika tang pegang giginya pasti remuk. Terus ketika kita congkel, pasti rempil. Ujung-ujungnya apa? Akarnya ketinggalan di dalam. Duh, PR banget buat kita dokter gigi untuk cabut gigi kamu. Ya, kenapa sih kira-kiranya kok gigi kamu bisa sampai seperti itu? Penasaran kan? Gimana prosesnya gigi kamu sampai bolong? Di video kali ini aku akan jelaskan asal-usul atau gimana sih prosesnya gigi itu bisa sampai bolong. So, tonton terus video ini sampai habis, karena setelah kamu menonton video ini sampai habis, aku jamin kamu pasti akan sangat sadar bahwa gigi kamu itu bolong hanya karena masalah-masalah sepele aja. Dan setelah menonton video ini, kamu akan sangat aware dan sangat lebih peduli terhadap kesehatan gigi kamu. Well, jadi gimana sih prosesnya sampai gigi kamu itu bisa berlubang? Jadi sebenarnya ada 4 syarat yang harus terpenuhi sampai gigi kamu itu bisa jadi berlubang. Oke, syarat yang pertama adalah harus ada hostnya atau ada giginya. Ya iyalah, kalau nggak ada giginya terus apa yang mau bolong? Yang kedua, harus ada bakterinya. Yang ketiga, harus ada sisa makanan. Yang keempat, harus ada pengaruh waktunya. Oke, kalau keempat syarat ini sudah terpenuhi semua, fix gigi kamu pasti bolong. Jadi gini nih guys prosesnya. Sebelumnya aku mau ceritakan ilustrasi dulu nih buat kamu. Jadi misalnya kamu buru-buru mau berangkat ke kantor, terus mau sarapan pagi, ternyata mama atau istri kamu nggak bikin sarapan nih pagi-pagi. Ya kan, ya udah deh, cus kita berangkat ke kantor, nggak pakai sarapan, naik mobil atau naik motor bebas. Terus kita jalan, selama perjalanan perut kita keroncongan nih, lapar kan. Terus nggak sengaja ketemu deh sama tukang bubur. Melipirlah dulu kita beli bubur. Pesan bubur 1 mangkok, pakai ayam suwir, pakai emping, cakwe, sate-satean, ada sate telur puyuh, sate usus, sate ati ayam, pakai sambal, ditambah lagi kecapnya, kecap manisnya ditambahin, kuah kuningnya ditambahin, anget-anget kan, panas-panas, gurih, minumnya es teh manis, mantap, mantap banget, ya kan? Nah, habis itu, habis sarapan pagi pakai bubur, terus nggak sempat gosok gigi nih. Ya iyalah, kan di pinggir jalan, mau gosok giginya di sebelah mana? Langsung deh, cus kita berangkat ke kantor. Lanjutin perjalanan sampai kantor, ternyata hujan. Ya kan, terus karena hujan, kok rasanya pengen minum yang anget-anget ya, biar anget di perut, alasannya gitu. Bikin kopi susu, mantap banget tuh. Pagi-pagi hujan-hujan minumnya kopi susu kan. Baru minum berapa teguk atau baru nyeruput kopi, ternyata harus pergi meeting. Pergilah meeting, ya kan? Nah, terus gosok giginya kapan? Padahal waktu terbaik untuk gosok gigi adalah 30 menit setelah kita makan. Nah, kebayangkan ini masih pagi loh, tapi udah banyak banget yang masuk ke dalam mulut kita. Kalau dirunut, tadi yang masuk apa aja? Ada bubur, ayam, emping, cakwe, sate-satean, teh, gula, apa lagi? Kopi, susu. Ya kan? Kebayang nggak gosok gigi terus pergi meeting? Bau mulutnya tuh kayak apa coba? Ya kan? Nah, udah barang pasti makanan yang tadi kamu makan itu pasti akan ada sisanya. Dan sisanya udah pasti akan nempel di sela-sela gigi kamu. Ya kan? Coba deh kita runut lagi ceritanya, diingat lagi. Selama tadi ilustrasi, makanan yang dimakan adalah makanan-makanan yang manis dan makanan yang lengket. Nah, sisa makanan yang nempel di gigi kamu tadi itu adalah makanan lezat buat bakteri. Loh, kok ada bakteri? Dari mana bakteri? Kok tiba-tiba muncul bakteri? Guys, bakteri itu sudah ada sejak kita lahir.
Setelah kita lahir, bahkan setelah kita minum ASI ataupun kita minum susu formula, secara normal di mulut kita tuh sudah ada bakterinya. Ya, tinggal tergantung jumlahnya itu pada saat ini dalam kadar yang normal atau tidak jumlahnya. Jenis bakterinya apa? Bakteri yang baik atau bakteri yang buruk. Nah, bakteri tadi akan memakan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kamu. Setelah bakteri tersebut makan sisa makanan tersebut, bakteri akan mengeluarkan hasil atau dalam tanda kutip bakterinya pup. Pupnya apa nih? Pupnya adalah asam. Dan asam inilah yang menempel di permukaan gigi kamu. Asam yang menempel pada gigi inilah yang akan merusak gigi. Dengan cara apa? Dengan cara asam ini akan menarik keluar kalsium, fosfat, dan mineral-mineral yang ada di dalam gigi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Andaikan kita membangun rumah. Ketika kita membangun rumah, kita butuh batu bata, butuh semen untuk membuat tembok. Batu bata tersebut disusun sedemikian rupa, dilem pakai semen ya kan, supaya temboknya menjadi kokoh dan rumah itu bisa berdiri dengan kuat. Bayangkan kalau batu bata itu diambil, dibolongin satu-satu, diambil, lama-lama kan rumahnya akan menjadi rapuh, mudah retak, dan temboknya bisa jadi bolong. Jadi kejadian ini sama seperti yang terjadi pada gigi, di mana asam yang menempel pada permukaan gigi itu akan menarik keluar si kalsium, fosfat, dan mineral-mineral pembentuk gigi lainnya, sehingga gigi menjadi rapuh dan mudah bolong. Proses ini dinamakan sebagai proses demineralisasi. Proses demineralisasi ini semakin lama akan semakin parah kalau kondisi asam di dalam mulut kamu tidak kembali normal. Atau dengan kata lain, kamu jarang gosok gigi, jadi asam itu akan semakin lama menempel pada gigi kamu dan bikin gigi kamu jadi berlubang. Awalnya lubangnya kecil, tapi lama-lama bisa semakin besar. Awalnya ada di lapisan email, lama-lama di lapisan dentin, lama-lama di lapisan syaraf, dan lama-lama bisa jadi nanah. Nah, untuk ini kamu bisa cek video lengkapnya di link sebelah sini. Ya, di video ini kamu bisa cek kira-kira lubang yang kamu miliki itu udah sampai mana sih lubangnya, gejalanya apa aja, terus treatment yang harus kamu jalani itu apa. Ya, cek videonya ya. Jadi gimana sih dok caranya supaya gigi kita itu tidak berlubang? Aduh, ini pertanyaan klise banget, sering banget yang ditanyain kayak begini ya. Jadi intinya adalah kita harus rajin gosok gigi sehari minimal 2 kali. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ingat gosok giginya 30 menit setelah makan. Jangan lupa pakai mouthwash, jangan lupa pakai benang gigi, dan jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi ya. Oke, terus kenapa kita harus tunggu 30 menit baru boleh gosok gigi? Oke, jadi gini guys, jadi gini teman-teman. Oke, setelah kita makan, itu kondisi di dalam mulut kita itu akan menjadi asam. Atau pH di dalam rongga mulut akan menjadi turun jauh. Jadi kondisi mulut itu asam. Dan pada kondisi asam inilah terjadi proses demineralisasi. Jadi kita harus tunggu 30 menit supaya kondisi pH di dalam mulut kita itu menjadi normal atau kadar asamnya sudah mulai berkurang. Pada saat itulah kita boleh menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung kalsium dan juga fluoride. Tujuannya supaya terjadi proses remineralisasi. Remineralisasi ini adalah proses di mana kalsium, fosfat, dan mineral-mineral yang dibutuhkan gigi masuk lagi ke dalam gigi dan membuat gigi itu menjadi kuat kembali. Terus ada pertanyaan yang lain nih. Banyak banget pertanyaan yang masuk kayak gini. Dok, saya tuh udah gosok gigi sehari lebih dari 2 kali, bahkan 3 kali, mungkin lebih. Tapi kenapa kok gigi saya itu masih bolong juga? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, saya sebagai dokter gigi saya balik nanya, udah yakin belum gosok giginya sudah betul caranya? Waktu gosok giginya sudah tepat atau belum? Sudah pakai obat kumur belum? Sudah pakai benang gigi belum? Sudah sering kontrol ke dokter gigi belum? Nah, semua itu sangat berpengaruh terhadap kondisi gigi kita. Jadi, seberapapun sering kita gosok gigi, kalau caranya belum benar atau belum tepat, tetap tidak akan memberikan hasil yang baik. Untuk cara gosok gigi yang baik dan benar, silahkan cek di sini ya linknya.
Oke, itu semua informasi yang bisa aku bagikan kali ini di video ini. Kalau sekiranya teman-teman semua punya pengalaman seputar penyakit gigi dan mulut, atau punya pertanyaan, atau pengen request nih, pengen bahas sesuatu, silahkan komen di kolom komentar. Atau kamu juga bisa DM langsung ke aku di Instagram aku di elizabethdwi_p. Nanti aku akan coba jawab, atau mungkin aku akan bikin video khusus dan bahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jadi aku makin semangat nih bikin videonya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ke kolega kamu, supaya informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. So, dadah, bye-bye.